yang mendengarkan di sini, dan insya Allah menjadi semangat buat kita menjemput ridho ilahi dan menjadikan surga tempat terakhir kita nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat ini, yang dengarkan harus lebih semangat. Insya Allah pertemuan kita di sini awal kita untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi, menggapai surga Allah kelak, surga Firdaus. Masya Allah. Izin ya Umi, saya kalau sambutan saya suka dulu. Pada dasarnya saya itu orangnya nggak bisa diam. Kalau diam suami saya juga bingung. Kalau lihat saya diam, jadi saya harus. Kalau saya nggak bergerak, takutnya atap rumah dibongkar suami saya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya dan kita semua di sini berkumpul di surga Firdaus. Amin ya kenceng dong. Karena kebahagiaan tidak suka datang kepada orang yang menunggunya dengan hati bahagia. Jadi kita harus bahagia sambil menunggu kebahagiaan yang Allah janjikan sebenarnya. Karena bahagia itu Umi ibarat kita bertamu ke rumah orang. Saya udah dikenalin ya Bro? Nanti ada yang protes lagi belum kenalan, tapi udah dikenalin lah ya nanti ya. Nama saya ini, saya owner dari PT Suwarna Prima Travel, dan insya Allah mulai sekarang dan sampai akhir kehidupan nanti Suwarna akan hadir di sini memudahkan ibu-ibu dan seluruh masyarakat di sini untuk berumroh. Siapa yang pengen berumroh di sini? Mana suaranya? Harus semangat. Kalau amin, Allah juga bingung. Ini pengen bener apa enggak sih? Karena kalau orang yang benar-benar harus semangat. Harus semangat itu ibarat doa. Jadi kalau dengan semangat, Allah mudahkan karena Allah suka melihat hambanya bahagia selalu apapun kondisinya. Bahagia itu artinya penerimaan. Kalau kita sudah menerima seluruh aspek kehidupan yang Allah kasih dengan hati yang bahagia, artinya kata Allah, hamba-Ku ikhlas menerima segala kehidupan yang ada. Kalau lemas, Allah juga malas. Jadi pasrah. Kita harus bahagia sampai menunggu giliran kita mati. Mati nggak usah takut, semua pasti mati. Nggak ada dengan ketakutan kita nggak mati. Jadi nggak usah takut ngomong kematian, karena semua orang akan mati. Tapi cerdaslah mempersiapkan kematian yang indah. Salah satunya haji dan umroh adalah juga menghapus banyak dosa dan membuat kita seperti terlahir kembali ketika kita pulang dari berhaji atau berumroh. Kita pulang ke tanah air dengan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Jadi semua orang pasti berhaji dan berumroh. Dan sekarang Allah sudah mudahkan. Suwarna hadir di sini dinaungi oleh Ibu Hajah tercinta, Ibu Ustazah tercinta, dan dinaungi oleh Abah ya Ibu ya, Abah pimpinan pesantren di sini yang insya Allah akan menjaga semuanya dengan amanah. Jadi doanya perempuan udah makan belum sih? Jangan-jangan belum makan. Jadi ibu-ibu ya, jadi kita nggak usah terlalu terganggu atas kehidupan yang Allah lewatkan kepada kehidupan kita yang kurang berkenan di hati kita. Karena hidup tidak akan pernah seperti yang kita mau terus. Hidup kita akan terjadi seperti apa yang Allah inginkan. Allah cuma menyuruh kita ikhlas menerima setiap episode kehidupan yang Allah lewatkan dalam kehidupan kita, supaya kita nggak berat. Ibu-ibu, adik-adik sayang, ini masih belajar ya. Kalau kalian berat, jalan tidak dengan keikhlasan, berat.
sehari rasa setahun, iya itu. Tapi kalau kita ikhlas, sehari rasa semenit. Karena keikhlasan itu memudahkan segalanya, meringankan segalanya untuk kita berbuat kebaikan seperti yang Allah suka. Kalau nggak ikhlas, berat sampai kapan kita mau menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan rasa berat hati? Mati kita nggak pernah tahu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak pernah tahu. Apa selama hidup itu kita akan menjalani kehidupan ini rasa berat? Saya nggak tahu. Saya pokoknya punya prinsip ini. Saya mau bahagia nggak pakai syarat. Saya nggak peduli orang menyakiti saya, yang penting saya tidak menyakiti orang. Saya nggak peduli orang mau zolim sama saya, yang penting saya bukan pelaku kezaliman itu. Saya nggak peduli tetangga saya mau baik sama saya atau tidak, yang penting saya baik sama dia. Dia tidak baik, urusan dia sama orang. Yang penting saya sama orang pengen dia loh. Saya nggak mau hina di hadapan Rohku. Nggak penting saudara kita jahat atau tidak menurut kita. Yang penting ketika dia minta tolong dan kita bisa nolong, tolongin aja. Dia pernah jahat, biarin aja. Itu urusan dia sama Allah. Kita memaafkan. Memaafkan dan meminta maaf adalah amalan tertinggi dalam Islam. Meminta maaf, memaafkan. Enak ibu, nggak ada ngumpet hatinya. Saya bahasa Indonesia ngerti semua kan? Nggak ada ngumpet. Kalau ibu nggak memaafkan, terus ada yang berbunuh aja, penyakitan ibu. Penyakit itu pertama disebabkan hati yang tidak ikhlas dalam menerima segalanya. Jadi kalau kita ikhlas, penyakit juga takut. Ikhlas itu membangun imun tubuh kita jadi sehat. Jadi kalau kita nggak ikhlas, ngapain? Siapa yang mau umurnya panjang tapi sakit-sakitan cuma di tempat tidur? Nggak mau. Saya daripada sakit-sakitan di tempat tidur mendingan Allah cabut nyawa saya, ngapain? Hidup tapi sakit-sakitan. Saya mau sehat, saya mau mengelilingi seluruh muka bumi yang Allah ciptakan ini. Saya pengen beribadah di belahan seluruh dunia, Indonesia terutama. Saya gitu. Jadi kemana saya pergi, saya pengen ibadah di sana, saya pengen sholat. Saya kan hobi naik gunung. Saya masih balap sepeda loh. Usia saya 52 tahun. Saya masih naik gunung, saya masih sepedahan aja karena saya pengen sehat. Saya nggak mau dari sana-sana ngapain, ya kan? Sehat ibu, sehat. Sehat, niatkan hati kita tuh sehat dari kedengkian. Niatkan hati kita, pikiran kita jauh dari kebencian. Itu bikin sehat dan bikin awet muda. Ngapain? Ibu punya uang, tapi penyakitan dia. Pokoknya saya kemana saya mau pergi, saya tinggal pergi, ya kan? Rezeki, kenapa semua? Ayolah, ibu ngomong kayak gitu, orang ibu ada uangnya. Rezeki itu akan datang ketika kita memenuhinya dengan rasa bahagia, dengan pikiran positif, dengan hati yang bahagia. Kalau kita ngumpet, hatinya ngumpet apa di sini? Dongkol. Rezeki juga takut datang ke kita. Jadi bahagia aja. Kalau saya maunya bahagia nggak pakai syarat. Saya mau bahagia aja, nggak peduli suamiku mau bikin aku bahagia atau tidak, aku mau bahagia. Tetanggaku, karyawanku, bahkan anak-anakku mau bikin aku bahagia atau tidak, aku mau bahagia, nggak pakai syarat. Karena aku mau bahagia sambil menunggu kematianku tiba. Aku pun sehat sambil nunggu waktu aja menjemputku. Ngapain sariawan nanti kalau udah nggak enak loh ibu. Ngapain kita hidup di muka bumi kalau sholat juga nggak bisa? Memang sholat itu diperbolehkan, sholat tidur juga diperbolehkan. Bahkan sholat duduk pahalanya separuh daripada yang kita berdiri. Sholat tidur separuhnya lagi dari pahala kita yang duduk. Artinya tidur itu seperempat dari kita normal ini kan. Terus kalau duduk separuh, saya nggak mau. Saya mau dapat pahala full. Dari aja soal pahala saya serakah dibilang nggak apa-apa. Asal jangan soal harta ya. Tapi kalau soal pahala saya mau serakah. Orang bilang sudah terlalu besar untuk kamu sendiri, nggak apa-apa. Kalau mau ikut ya usaha dong, gitu kan. Jadi gitu ibu-ibu ke saya, bapak-bapak. Jadi jangan sia-sia. Aku mau berapa lama ini? Saya berapa lama ini? Jadi pada dasarnya kita harus menjaga hati kita, pikiran kita.
Penyakit dimulai dari ini. Itu utama penyebab penyakit. Makanan cuma 30%, 70%-nya sama. Jadi belajarlah berpikir positif, bergumam dalam hati yang positif. Jangan gampang seuzon sama orang. Kita harus ajari hati kita, pikiran kita berbaik sangka. Kalau akhirnya bukan baik sesuai yang kita harapkan, itu baru qadarullah. Jangan bilang itu qadarullah. Jadi kita harus berbaik sangka. Al-Quran itu kan tempat kita berdialog sama Allah. Baca Al-Quran, baca artinya, semua pesan ada di sana. Gak usah cari teman curhat, ya, cari teman curhat. Aku bete, gak ada teman curhatku misalnya lagi sakit. Saya punya contoh kasus kemarin, ada yang datang ke saya, pengen curhat, dia bete. Kenapa? Karena teman curhatnya udah meninggal, gak punya teman curhat. Saya bilang, makanya curhat sama Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi curhatnya sama Allah. Makanya capek-capek curhat sama orang. Solusi belum tentu dapat, rahasia juga gak terjamin. Kalau sama Allah kan rahasia terjamin, solusi insya Allah dapat. Sejauh apa kita ikhlas menjalankan atau mencurhatkan sesuatu sama Allah. Karena yang dituntut sama Allah kepada kita adalah keikhlasan hati kita dalam menjaga segala aspek kehidupan. Keikhlasan hati kita dalam menerima setiap episode kehidupan yang Allah lewatkan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Ikhlas. Kalau ikhlas sudah kita lakukan, kita nggak peduli lagi si A menyakiti kita, kita nggak peduli lagi si B mau ngomongin kita nggak peduli lagi tetangga kita mau gosipin kita, terserah. Yang penting fokus aku dan Rohku. Takut dan malu cukup sama Allah. Kalau itu yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Itu kuncinya. Aku dapat. Gak penting kamu mau ngomongin apa. Yang penting aku gak ngomongin kamu. Gak penting kamu jahat sama aku. Yang penting aku gak jahat sama kamu. Itu urusanmu sama Allah. Silahkan selesaikan. Ikhlas berat. Tapi lebih berat lagi. Kalau saudara-saudaraku di sini gak bisa ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Berat loh. Gak usah jauh-jauh deh. Nunggu tamu datang yang jadi jam 10 nih. Contoh kecil. Jam 11 dia belum datang. Terus kamu menunggu. Kalau gak ikhlas ya udah dia datang jam 11. Artinya saya bisa makan dulu, bisa baca Quran dulu. Cari yang positif nih. Jangan gosip. Masih jam 11 dia datang. Masuk dulu ngibah. Gibah gitu. Pokoknya kita harus menjaga kita dan keluarga kita. Doakan juga orang-orang di sekeliling kita hingga sama tujuan kita pengen akhirat yang bahagia, sehingga kita bersama-sama meraih ridho Allah dalam menjalani kehidupan ini untuk mendapat surga Allah, surga Firdaus yang kita tahu akan ada kehidupan setelah kematian dan mengumpulkan bekalnya di sini, di bumi Allah. Jadi jangan sia-siakan waktu kita cuma untuk menyakiti orang lain, cuma untuk melalaikan kewajiban kita terhadap memaafkan. Umur gak ada yang tahu berapa tahun lagi kita atau berapa jam. Jadi jaga, jangan sampai ada menyakiti teman sendiri. Ringankan lisan kita meminta maaf. Nih kayak kita harus berkumpul di majelis ini, biasakan mohon maaf ya, ikhlaskan segalanya. Harus kayak gitu Bu, harus terbiasa meminta maaf. Itu harus terbiasa ketika kita harus berkumpul, termasuk dengan pasangan hidup kita, dengan suami kita. Yang suami harus ringan juga minta maaf sama istri. Jadi biasakan. Semua itu kan biasakan. Kita terbiasa ibadah karena kita sudah membiasakan. Jadi satu hal yang baik itu biasakan. Kalau kita sudah membiasakan, lama-lama
bolak-balik masuk rumah sakit, saya mah nggak mau. Memang kepala untuk obat kepala pusing nggak mau. Pokoknya saya mau sehat sambil nunggu giliran mati saya mau sehat. Supaya saya bisa beribadah, supaya saya bisa bermanfaat buat orang banyak. 24 jam asal hidup kita banyak berarti buat orang lain. Masya Allah ibu-ibu. Ibu tuh kalau ngelihat medsos saya kaget. Sebentar saya bisa di sana, sebentar saya ngapain? Sepedaan ibu. Sepedaan. Saya masih balapan, saya masih naik gunung, saya masih naik atau masuk keluar hutan. Karena sehat kan. Saya senang berusukan, masuk mandi kampung senang. Karena di situ saya ambil kesempatan buat membahagiakan orang, berbagi. Ada rezeki berbagi, dosa pelit. Bersedekahlah supaya kamu kaya. Jangan nunggu kaya kamu baru sedekah. Gak bakal kaya-kaya. Karena kunci kaya itu sedekah kaya. Jadi berapapun kita punya sedekah seikhlas. Segitu gampangnya Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Tersenyum pun sedekah. Islam indah kan? Senyum aja sedekah. Tapi kalau punya uang jangan pura-pura juga nggak punya uang, cuma senyum-senyum aja gitu kan. Keluarkan. Karena Allah akan ganti dengan kalkulator langit yang tak terhingga. Ringankan hati kita, jiwa kita, berbuat baik seperti yang Allah suka. Jangan dengki, hilangkan sifat marah. Dan bacalah Al-Quran, baca artinya. Artinya kalau kita sering membaca Al-Quran, berarti Allah senang berdialog dengan kita. Kalau kita senang baca Al-Quran, artinya Allah sedang bikin bicara dengan kita. Jadi setiap hari sempatkan membaca Al-Quran. Berapa sih waktu kita, usia kita misalnya 50 tahun, berapa tahun sih cuma didapat buat ibadah? 5 waktu. Kalau orang cuma sholat 5 waktu, itu imannya masih standar. Tambah tahajud, tambah berdoa, tambah sholat lain, tambah sedekah, tambah ini. Pokoknya muliakan kita untuk berada di surga Allah nanti. Kalau kita sudah mengejar akhirat di dunia akhirat. Kalau kita mengejar dunia, akhirat hilang. Jangan sia-siakan waktu kita. Nauzubillah dari karena kita pengen surga yang Allah di sini kan. Jadi saya mungkin segini aja ya Bu Ustazah. Segini aja cukup ibu ya. Oke, jadi manfaatkan waktu yang tersisa. Jangan sia-siakan. Jangan capek menghakimi kesalahan orang lain. Sibuklah mengkoreksi diri. Kalau kita punya banyak dosa, sehingga kita punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita merasa paling benar, hilang kesempatan itu. Demikian ibu-ibu sayang, saudara-saudara sayang, dan bapak-bapak yang tersayang juga di sana. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Semoga semua saudara saya di sini berkesempatan kita mengunjungi tanah haram nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.